Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Di mana saja kita berada saat ini, kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur boleh menikmati dekapan cinta kasih-Mu. Hari baru Engkau karuniakan bagi kami dalam keyakinan Tuhanlah sumber pertolongan kami. Dan kami pun juga rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk menuntun langkah kami menjalani kehidupan karunia Tuhan, dan kami hidup pada kebenaran. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, untuk dapat memahami dengan benar. Ampuni dosa kami, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai ayat 11. Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram, Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah Roh yang memampukan. Pena tu mepopakulle. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak bisa tanpa Tuhan. Karena dialah yang menguatkan, memelihara, dan memberkati kita. Lalu bagaimana jika kita melupakan Tuhan dalam hidup ini? Saudara-saudaraku, setelah melupakan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera, orang Israel jatuh ke bawah kuasa Aram Mesopotamia. Setelah mengalami penderitaan selama 8 tahun, barulah mereka berseru pada Allah. Merespons seruan umat, Allah mengutus Otniel untuk memimpin Israel berperang melawan musuh mereka. Allah memberkati Otniel dengan menempatkan rohnya di atas Otniel. Tidak banyak yang bisa kita ketahui mengenai Otniel. Ia adalah keponakan Kaleb, yang kemudian menjadi menantunya. Namun ayat 10 cukup berbicara tentang kiprah Otniel. Roh Tuhan mendatangi dia sehingga ia dapat mengalahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Hasilnya, Israel dapat menikmati kedamaian selama 40 tahun. Dapat kita katakan bahwa kemenangan Otniel adalah kemenangan Allah. Karena Allah yang memilih Otniel, dan Allah juga yang menyerahkan Kusyan Rishyataim ke dalam tangan Otniel. Karena roh Tuhan memenuhi Otniel lah, maka ia mampu melaksanakan tugas berat tersebut. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, roh Tuhan memampukan orang-orang yang akan melaksanakan tugas dari Tuhan, meski berat sekalipun. Pada zaman sekarang, Roh Kudus telah datang dan hidup di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kuasa Roh Kudus tidak akan nyata terlihat
jika kita terus-menerus mendukakan dan memadamkan roh. Baru setelah kita membiarkan diri kita dipimpin Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk berkarya bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Di tengah-tengah kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi masing-masing kami. Dan kami pun sungguh menyadari, seberat apapun yang sedang kami tanggung, Engkau Tuhan akan menopang kami. Oleh kuasa-Mu akan menuntun langkah kami. Roh Kudus akan memampukan kami dan memimpin kami, sehingga kami terus mampu berkarya bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kerinduan dan harapan kami, kiranya hidup yang Engkau masih karuniakan bagi kami sungguh-sungguh dapat melakukan firman-Mu ini dengan benar. Tuntun kami ya Roh Kudus, dan kami mohon kiranya dalam setiap tanggung jawab dan peran yang Engkau percayakan, semuanya tetap kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Kami pun yakin oleh kuasa-Mu akan terus menopang saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul. Mereka yang bergumul dengan sakit, kiranya tetap dikuatkan oleh Tuhan untuk pulih dari sakit, dan juga mereka yang sedang bergumul dalam duka cita, kiranya senantiasa ditopang, dihiburkan oleh Tuhan, sehingga mereka pun terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dalam berbagai persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup, kami yakin juga Tuhan akan menolong dan menguatkan mereka. Yang bersuka cita dalam pertambahan usia, menikmati hari-hari hidup karunia Tuhan, kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Juga kami percaya bahwa apa yang boleh dicapai oleh anak-anak Tuhan saat ini, Tuhan sendiri izinkan itu untuk dapat dialami. Karena itu kiranya setiap kami pun akan mampu menghayati kasih setia Tuhan dan juga tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, bersyukur dalam segala hal. Bersama-sama kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya dalam menikmati masa tua karunia Tuhan, mereka berbahagia di dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan mampu bersyukur dalam segala hal. Anak-anak dan cucu diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, di mana Tuhan tempatkan masing-masing kami, kiranya juga kami terus bersama-sama mampu mengemban tanggung jawab pelayanan dengan baik. Dan kami mohon juga Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami bersama di tengah-tengah bangsa ini. Dalam berbagai persoalan dan pergumulan hidup yang dihadapi oleh bangsa kami, kiranya para pemimpin bangsa kami ditopang oleh Tuhan untuk mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kami mohon juga anak-anak-Mu terus diberkati dalam pendidikan pertumbuhan, di dalam mereka berjuang di masa muda mereka. Kiranya mereka pun mampu menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, anak-anak muda yang sukses berhasil dalam Tuhan, diberkati di masa mudanya, dan masa muda yang dijalani terus berkarya dan berjuang bersama dengan Tuhan. Yang bergumul dalam perjuangan mencari lapangan pekerjaan, mohon Tuhan terus buka jalan, sehingga dimanapun mereka berusaha dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, kami yakin Tuhan pasti buka jalan atas kehidupan mereka. Bagi sahabat renungan harian di mana saja berada saat ini, yang bergumul karena berbagai hal, kami selalu mengimani tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang sedang sakit, kiranya dipulihkan oleh Tuhan.
yang berduka cita pun dihiburkan oleh Tuhan. Dan kami pertaruhkan sepanjang kehidupan kami hari ini hanya di dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.